Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fauzi NCN. Kali ini kita akan kembali membahas tentang salah satu spesies SCP, yaitu SCP-6004 atau biasa disebut The Rainbow Serpent. SCP-6004 adalah entitas berbentuk seekor ular besar dengan ukuran yang bervariasi antara 0,2 km dan 1900 km panjangnya, dengan bobot sebanding dengan ukuran panjang tubuhnya tersebut. Penampilan fisiknya menyerupai seekor ular yang banyak ditemui di negara Australia, memiliki warna hitam dengan garis-garis prismatik yang memancarkan warna pelangi dan perut berwarna pucat. SCP-6004 memiliki sepasang tanduk berukuran besar dengan susunan gigi tajam pada bagian mulut. Pada tanduk tersebut terdapat pola ukiran menyerupai wujud dari berbagai macam hewan liar. SCP-6004 mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, melebihi 1.200 km per jam di darat dan 2.800 km per jam di bawah air. Gerakan makhluk ini sering menciptakan keretakan besar di daratan dan tsunami di dalam air, bersamaan dengan ledakan gelombang sonik. SCP-6004 menunjukkan kekuatan dan daya tahan jauh melebihi proporsi tubuhnya, memiliki kekuatan gigitan yang cukup kuat hingga dapat menghancurkan pegunungan dan mampu bergerak menuju lapisan troposfer atas. Ia mampu terbang mencapai troposfer dengan cara yang mirip seperti ular yang sedang berenang. SCP-6004 ini dianggap sebagai makhluk sakral bagi penduduk asli Australia, yaitu suku aborigin. Dia dianggap sebagai dewa yang mengatur cuaca serta menjaga agar sumber air tidak pernah mengering meski saat musim kemarau panjang. Berbagai gambar ilustrasi tentang SCP-6004 ini ditemukan di bebatuan dan gua di Australia, dan gambar tertua diperkirakan berusia 60.000 tahun. Salah satu ilustrasi menggambarkan Rainbow Serpent yang tengah dikelilingi oleh beberapa figur berbentuk manusia, yang diyakini sebagai penduduk aborigin yang tengah melakukan upacara penyambutan sang ular. Upacara ini dilakukan saat musim kemarau mulai datang. Dengan bantuan Rainbow Serpent, maka akan bermunculan sumber mata air baru dan terjadinya peningkatan pertumbuhan hewan dan tumbuhan yang menjadi makanan bagi penduduk suku. Karena inilah SCP-6004 dianggap sebagai dewa pembawa kemakmuran pada zaman dahulu kala. Dengan kesadarannya, SCP-6004 mampu berubah pola cuaca dan atmosfer dalam skala global sesuka hatinya, terutama dengan memberi efek pendinginan ringan pada suhu rata-rata bumi sekitar 2 derajat Celcius. Efek ini bervariasi tergantung intensitas dan kondisi lokal. Akibat paling signifikan adalah meningkatnya hujan salju di daerah glasial dan kutub, peningkatan curah hujan di daerah yang kering, dan badai petir hebat secara global. Kemampuan SCP-6004 ini biasanya sering dipicu oleh keadaan emosionalnya. Ketika daerah teritorianya diganggu, amukan SCP-6004 paling sering terjadi, yang akibatnya tingginya tingkat emisi karbon di atmosfer bumi yang dihasilkan oleh polusi kendaraan dan asap pembakaran. Sehingga semua yang ada pada jarak pandangnya akan mengalami badai petir yang parah yang memicu gelombang besar di sekitaran lautan atau pantai. Efek anomali dari perubahan cuaca ini akan menyerang semua bagian kota, pertambangan, bahkan daerah pembangkit listrik yang tidak berpenghuni. Diketahui penyerangan yang dilakukan oleh SCP-6004 ini bersifat selektif terhadap kehidupan organik tertentu saja. Kebanyakan hanya menimbulkan korban jiwa manusia. Bahkan tumbuhan yang terkena dampak badai petir ini justru tumbuh semakin subur dan tidak terkendali. Ketika SCP-6004 melahap suatu daratan, dia akan memuntahkan semua fauna, flora, tanah, dan bangunan yang masuk dan hanya menelan semua manusia saja.
Terlepas dari upaya terbaik yang telah dilakukan oleh yayasan, SCP-6004 tidak dapat ditahan sampai saat ini hingga ditemukan metode yang sempurna, atau hanya menunggu hingga SCP-6004 kembali tidak aktif dengan sendirinya. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh Foundation hanyalah mencegah SCP-6004 mengamuk dan meminimalisir kerusakan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh anomalinya. Untuk menghindari menarik perhatian SCP-6004, semua situs yayasan harus meminimalkan polusi dan emisi karbon sebaik mungkin dengan cara beralih ke tenaga surya, panas bumi, atau nuklir sesegera mungkin. SCP-6004 harus terus dipantau melalui citra satelit, laporan konstan tentang lokasi, arah, kecepatan, dan aktivitasnya harus disiarkan secara global, sehingga memungkinkan ketepatan dalam upaya evakuasi dan pencegahan daerah-daerah yang mungkin diserang atau terkena dampak. Pendirian tempat penampungan pengungsi serta tim medis bagi para korban dapat meminimalisir korban jiwa dari kalangan penduduk sipil. Nah, begitu saja cerita tentang SCP-6004. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti cerita-cerita yang lainnya. Sampai jumpa!